Ruben Amorim datang ke Manchester United dengan harapan besar. Ia dipandang sebagai sosok yang bisa membawa kembali kejayaan setelah era Erik ten Hag berakhir dengan hasil mengecewakan. Namun, perjalanan hampir 1 tahun ini justru menunjukkan hal sebaliknya. United kini berada di salah satu titik terendah dalam sejarah klub dan suara-suara untuk segera mengakhiri kerjasama semakin kencang terdengar. Pandit sepak bola Inggris Gaby Agbonlahor bahkan tidak ragu meminta manajemen segera memecat Amorim. Menurutnya, para pemain United saat ini bermain dengan ketakutan, kehilangan arah, dan jauh dari mentalitas khas setan merah yang selama puluhan tahun menjadi identitas klub. Agbonlahor menyebut, lihatlah bagaimana mereka bergerak di lapangan. Tidak ada percaya diri, tidak ada gairah, seakan-akan kaos merah yang mereka tenatan terasa terlalu berat. Itu tanda bahwa pelatih sudah gagal membangun kepercayaan diri tim. Statistik pun menjadi bukti yang sulit dibantah. Dari 33 pertandingan Premier League yang dipimpin Amorim, United hanya meraih 9 kemenangan, 7 kali imbang, dan menelan 17 kekalahan. Catatan selisih gol minus 14, ditambah hanya 5 kali mencatat clean sheet memperkuat kritik pedas tersebut. Bagi Agbonlahor, data itu lebih dari sekedar angka. Ia menilai catatan buruk tersebut adalah cerminan nyata dari kehancuran identitas permainan United. Klub ini tidak boleh dikelola seperti tim papan tengah. Jika mereka ingin bangkit, pemecatan ini harus dilakukan sekarang juga, tegasnya melalui Talksport. Tak hanya dari luar, tekanan juga datang dari figur-figur besar di dalam sejarah Manchester United. Gary Neville, legenda sekaligus mantan kapten klub, turut melontarkan kritik keras setelah United dipermalukan Brentford dengan skor 1-3 akhir pekan lalu. Neville yang kini menjadi pundit sepak bola papan atas, menilai United sama sekali tidak menunjukkan progres di bawah Amorim. Ia bahkan menyebut bahwa sejak ditunjuk pada bulan November tahun lalu, manajer asal Portugal itu gagal memberikan stabilitas. Catatannya suram, 34 poin dari 33 pertandingan liga, plus finish di posisi ke-15 musim lalu. Musim ini pun tak lebih baik. Dari 7 pertandingan awal, United hanya mengemas 2 kemenangan. Mereka kini tercecer di posisi ke-14 klasemen sementara. Rapor tandang pun memalukan. 8 laga Premier League terakhir tanpa kemenangan, 6 diantaranya berakhir dengan kekalahan. Yang membuat Neville semakin kesal adalah keputusan-keputusan kontroversial Amorim. Salah satunya ketika Mason Mount dipasang sebagai bek kiri dalam laga Carabao Cup kontra Grimsby. Itu bukan hanya salah, itu konyol. Anda bisa menghormati pelatih yang teguh pada sistem, tapi ketika keputusan sudah melawan logika dasar, itu masalah besar, ujar Neville kepada NBC Sports. Selain itu, kebiasaan Amorim menggonta-ganti formasi juga menuai kritik. Pergeseran antara 3 dan 5 bek dalam hampir setiap laga membuat tim kehilangan identitas permainan. Neville menyebut, tanpa fondasi yang jelas, para pemain hanya akan semakin kebingungan, dan itulah yang terjadi sekarang. Meski begitu, Neville masih berhati-hati untuk tidak secara gamblang meminta pemecatan. Ia hanya menegaskan bahwa manajemen tentu tidak akan menunggu terlalu lama untuk melihat perubahan. Dengan masa depan Amorim yang semakin goyah, manajemen United mulai melirik alternatif. 3 nama besar kini disebut masuk dalam radar, Gareth Southgate, Oliver Glasner, dan Andoni Iraola. Southgate, mantan manajer tim nasional Inggris, menjadi kandidat paling populer di kalangan pers Inggris. Selama 8 tahun masa kepemimpinannya, ia berhasil membawa The Three Lions mencapai final Euro 2020 dan 2024, serta semifinal Piala Dunia 2018. Dukungan besar dari Sir Jim Ratcliffe, salah satu pemilik klub, membuat namanya semakin kuat. Namun, kandidat yang kini banyak mendapat sorotan justru Oliver Glasner. Manajer asal Austria itu sukses besar bersama Crystal Palace. Musim lalu, ia mengantarkan The Eagles menjuarai Piala FA, bahkan mengamankan Community Shield di awal musim ini. Dalam 6 laga awal Premier League musim ini, Palace bahkan sempat menduduki posisi kedua klasemen. Keunggulan Glasner juga datang dari hubungan erat dengan Ralf Rangnick, sosok yang sempat menangani United secara interim. Rangnick sudah mengenal Glasner sejak lama, bahkan pernah menunjuknya sebagai asisten pelatih di Red Bull Salzburg. Dukungan Rangnick jelas menjadi faktor penting yang membuat Glasner dianggap kandidat paling realistis.
Sementara itu, Andoni Iraola juga masuk hitungan. Pelatih muda asal Spanyol ini berhasil membawa Bournemouth mencapai peringkat ke-9 musim lalu, pencapaian terbaik sepanjang sejarah klub. Filosofi permainan menyerang dan keberaniannya mengorbitkan pemain muda dianggap sejalan dengan DNA Manchester United. Selain nama-nama yang lebih realistis, perbincangan publik kini juga ramai membicarakan dua sosok besar, Xavi Hernandez dan Zinedine Zidane. Keduanya memang bukan sekadar pelatih, tetapi ikon sepak bola dunia yang punya magnet tersendiri bagi klub sebesar Manchester United. Xavi yang baru saja berpisah dengan Barcelona, kabarnya sudah menyatakan diri siap menerima tantangan di Premier League. Ia disebut melihat United sebagai proyek menarik yang bisa menguji kapasitasnya di level tertinggi. Meski kiprahnya sebagai pelatih Blaugrana tidak selalu konsisten, Xavi pernah membuktikan diri dengan mempersembahkan gelar La Liga. Filosofinya yang menekankan kontrol bola, intensitas pressing dan keberanian mengorbitkan pemain muda dianggap bisa memberi arah permainan yang jelas, sesuatu yang kini sangat dirindukan supporter United. Di sisi lain, nama Zidane selalu muncul setiap kali kursi pelatih di Old Trafford mulai goyah. Dengan rekam jejak gemilang bersama Real Madrid, 3 trofi Liga Champions berturut-turut dan 1 gelar La Liga, Zidane jelas memiliki kapasitas untuk mengubah wajah klub manapun yang ia tangani. Namun jalan untuk membawanya ke Manchester tidak mudah. Menurut Emmanuel Petit, Zidane hanya akan tertarik jika mendapat jaminan penuh, baik dari segi dukungan manajemen, kualitas skuad, maupun stabilitas internal klub. Selain itu, faktor bahasa Inggris juga diyakini bisa menjadi penghalang besar dalam komunikasinya dengan para pemain. Petit menegaskan Zidane bukan tipe pelatih yang mudah tergoda oleh nama besar. Zizou butuh kepastian bahwa proyek ini sehat, bukan sekedar perjudian, ujarnya. Meski begitu, tidak sedikit pihak yang percaya jika Zidane menerima tantangan tersebut, ia bisa mengembalikan United ke jalur kejayaan. Pertanyaan besarnya, apakah United siap memberikan semua syarat yang diinginkan seorang legenda sebesar Zidane? Saat ini, United berada di persimpangan jalan. Kekalahan demi kekalahan membuat kesabaran supporter nyaris habis. 2 kekalahan dari 6 laga pembuka Premier League, tersingkir memalukan di Carabao Cup melawan tim Divisi 4 Grimsby Town, serta permainan tanpa arah, semuanya menambah tekanan. Amorim sendiri mencoba tetap tenang. Saya tidak pernah risau soal pekerjaan. Itu bukan sifat saya. Keputusan bukan ada di tangan saya. Tugas saya hanyalah memberi yang terbaik setiap saat, ujarnya usai laga melawan Brentford. Namun dalam dunia sepak bola modern, terutama di klub sebesar Manchester United, hasil selalu menjadi tolok ukur utama. Pertanyaannya kini sederhana tapi berat. Apakah manajemen akan tetap bersabar menunggu perubahan atau segera menarik pelatuk dan membuka lembaran baru?